Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pripun kondisinya panjenengan sak menika? Alhamdulillah nggih, bersyukur nggih. Alhamdulillah. Napa tasih sedih? Sedih bersyukur nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar kepada kita. Dalam sebuah ayat, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ujian itu merupakan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Kami akan uji kalian, kami akan uji mereka bil hasanat. Hasanat itu kebaikan, Pak. Oke, waktu luang, harta, kemudian anak yang banyak, niku ujian hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasayyiat, dan tidak cuman itu, Allah juga uji dengan as-sayyiat. As-sayyiat niku keburukan, contoh kematian, nggih, kados kak niki bencana, kemudian kehilangan dan sebagainya. Tujuannya satu, Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian niku berhasil kalau panjenengan sedanten bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula badhe tanglet insyaallah nggih. Setelah Allah uji niki kira kinten-kinten tambah taat napa tambah jauh? Tambah taat nggih. Alhamdulillah nggih. Semoga segat istiqomah. Nggih. Karena inti dari ujian niku agar kita kembali kepada Allah. Maka kalau Allah menguji kita baik dengan kekayaan, harta, ataupun dengan kesempitan, maka hendaklah segera kembali kepada Allah. Nih, kita diuji. Bagi mereka yang diuji dengan bencana, kesusahan, maka hendaklah dia bersabar, maka baginya surga. Nih, bagi mereka yang diuji dengan kesenangan, keluasan rezeki dan sebagainya, maka hendaklah bersyukur dan digunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kula badhe tanglet nggih. Kinten-kinten purun napa mboten kejadian niki terulang lagi? Mboten nggih, mboten, alhamdulillah nggih. Dan tidak ada manusia yang ingin bencana, nggih. Tidak ada manusia yang ingin kehilangan keluarganya. Makanya perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada dua ayat niki obat dari Allah Subhanahu wa taala agar bencana ini tidak terulang lagi, agar kita tidak kehilangan orang-orang yang kita cintai. Yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan pernah mengadab kita. Loh, coba perhatikan Bapak sekalian, Allah sudah berjanji pada dirinya sendiri, Allah tidak akan mengadab kita in syakartum, jika kalian bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Bapak Ibu panjenengan misalipun punya satu kambing, alhamdulillah disyukuri. Bapak Ibu panjenengan punya sawah, alhamdulillah disyukuri. Ya, kalau pengen nambah gimana? Alhamdulillah pengen nambah, tapi pakai cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Pengen nambah kambing tapi datang ke orang pintar. Naudzubillah, itu bukan cara yang diridhoi oleh Allah. Maka Allah tidak akan mengadab kita jika kita bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan, alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat. Kemudian wa amantum, yang kedua, jika kalian beriman kepada Allah. Selain kita bersyukur, kemudian kita mau beriman kepada Allah. Maksudnya apa kita beriman? Kalau pas Allah uji kita dengan ujian, maka hendaklah kita segera kembali kepada Allah. Yakin Allah akan memberikan pertolongan Bapak Ibu sekalian. Bukan ngapunten malah pergi ke orang-orang yang pintar, bukan. Larinya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini, jika panjenengan bersyukur kemudian mau kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, maka ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan pernah mengadab kalian. Insya Allah ketika itu jenengan lakukan, maka insya Allah kejadian Semeru mungkin tidak akan terulang lagi. Ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian, Allah katakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah mengadab kalian. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka.
Nah, sekarang Nabi Muhammad kan pun sedo nggih. Nah, beliau ndak ada. Makanya alhamdulillah kalau ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kita ndak akan pernah turun adab. Sekarang beliau meninggal dunia. Cara yang kedua, wahum yastaghfirun. Sedangkan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ketika Allah uji kita dengan hal-hal yang buruk, kita istighfar, ya Allah ampuni dosa saya. Jangan-jangan ada yang salah pada diri saya. Karena Bapak Ibu sekalian, ujian, azab itu turun bisa disebabkan karena maksiat yang kita lakukan. Ya, disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Wahum yastaghfirun. Sedangkan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud, seorang muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, dahulu kami punya tameng dari azab Allah. Dulu kita punya hal yang menjadikan kita tercegah dari mendapatkan azab dari Allah. Yang pertama apa? Adanya Rasulullah di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, ya, karena Rasulullah sudah meninggal, maka tinggal satu, yaitu istighfar. Ya, kita senantiasa minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya hilang, maka celakalah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti dari dua ayat tadi ada tiga. Agar Allah tidak mengulangi azab ini lagi, agar Allah tidak mengulangi bencana ini lagi, maka yang pertama tadi apa Bapak Ibu sekalian? Bersyukur. Apa yang Allah berikan syukuri, walaupun sedikit. Yang kedua, kita beriman kepada Allah. Artinya apa? Kalau ada masalah kita kembali kepada Allah. Ya, kalau kekurangan apa-apa kita tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga tadi apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melalaikan sholat. Bapak Ibu sekalian, ada satu amalan nggih. Kinten-kinten purun apa mboten iki amalan? Purun nggih, alhamdulillah. Amalan ini pernah dipraktekkan oleh seorang sahabat perempuan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau kehilangan suami yang dicintainya, dan suamilah orang yang soleh, paham agama, ya, suami idaman istilahnya. Dan ketika suaminya meninggal, beliau diajari oleh Nabi doa ini. Dan Nabi katakan, ya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka ibu-ibu tadi bilang, sopo ya yang lebih baik daripada suami saya? Ada atau kira-kira? Ya, tapi karena ini perintah Nabi, ini amalan dari Nabi, maka beliau menjalankannya. Ya. Akhirnya apa? Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala hadiahkan Nabi untuk menjadi suaminya. Dan itulah yang terbaik. Lah, ketika doa ini panjenengan keamalkan dan ikhlas yakin kepada Allah, insya Allah apa yang hilang dari panjenengan Allah ganti dengan yang lebih baik. Cuman satu Bapak Ibu sekalian, syaratnya dijaga sholatnya. Walaupun panjenengan doa beribu-ribu kali tapi tidak sholat, nggih ngapunten, ya sama saja doa ini tidak akan ada manfaatnya. Apa itu doanya? Monggo sareng-sareng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Okay. Sekali lagi nggih Pak sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Okay. Ada yang sudah hafal? Nah, belum nggih. Nah, kalau nanti bapak-bapak ingin doa ini, insya Allah ada di sini bisa kita tuliskan. Dan itu amalan dari Nabi. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berbohong. Bapak Ibu sekalian, semoga saja sedikit ini bisa memberikan kecerahan kepada kita semua. Amin. Dan bisa menjadikan kita sebagai ibrah
agar kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jangan lupa nggih, ya ketika diuji justru Allah itu cinta kepada kita. Ya, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Allah kalau ingin cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan uji dia. Jangan malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten saking kula kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.